Beberapa waktu yang lalu saya habis dibully, habis difitnah juga. Ini nggak apa-apa. Bahkan ditambah-tambahin terus, katanya Yusuf Mansur ngaku ngelihat Rasul dalam keadaan sadar, terus ngopi lagi bareng Rasul. Ya. Padahal saya hanya menyampaikan bahwa itulah ihsan, anta'budallah. Suara kita suara bohong kok, suara dusta, suara bikin males, suara ngajak apa? Nggak mau ngerjain kebaikan kok. Itu. Nah, suara Yusuf Mansur itu suara kebohongan, suara mengajak pada keburukan intinya gitu. Jadi suara kolbunya kayak gitu katanya. Jadi bukan suara Yusuf Mansur ya, jelas ya. Nggak bisa. Demi Allah, Indonesia nyaksiin. Saya udah nggak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Ya, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh ya nggak buang sampah sembarangan itu bukan karena yang lain, karena Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Om Obi. Lupa, bukan Om Obi, sorry. Om Obi kan temen Bung Fitra ya. Om Obi, maaf kalau saya pakai masker ini membuat citra Anda menjadi buruk, karena Anda adalah pencetus YouTuber bermasker tengkorak ya. Oke, teman-teman, sebenarnya ini usulan dari banyak subscriber saya sebenarnya untuk nge-reaction klarifikasi Yusuf Mansur yang melihat Nabi dalam keadaan sadar gitu ya. Sebenarnya video ini video lama. Yusuf Mansur ngobrol di kalangan Kiai NU ya. Sebenarnya nggak ada masalah dengan Kiai NU nya, cuma yang jadi masalah dia mengklarifikasi video dia yang di TV One itu. Dan ya emang sih ada sih sebenarnya kitabnya gitu, cuma nggak pas aja dia bilang seperti itu, karena yang dia bicarakan itu berbeda dengan fakta yang di TV One sebenarnya menurut saya gitu ya. Ini masih pendapat saya ya. Daripada kita lama-lama, langsung kita lihat aja videonya. Yuk, check it out. Kata Allah nih, ya berarti dalam diri kita semua ada Rasulullah. Inilah keistimewaan umatnya Nabi. Inilah keistimewaan kita sebagai umatnya Nabi, bahwa Rasulullah ini insan, tinggal dihidupkan saja. Betul kata guru kita Gus Rafi, menyitir dari Habib Ali Al-Habsyi, bahwa akidah kita meyakini bahwa Rasulullah insya Allah bisa hadir bersama kita. Beberapa waktu yang lalu saya habis dibully, habis difitnah juga. Ini nggak apa-apa. Bahkan ditambah-tambahin terus, katanya Yusuf Mansur ngaku ngelihat Rasul dalam keadaan sadar, terus ngopi lagi bareng Rasul. Ya. Padahal saya hanya menyampaikan bahwa itulah ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam yakun tarah fa innahu yarak. Sederhana saja sebenarnya. Bagaimana kemudian ya laukana bainana al-habib, kira-kira begitu. Kalau ada Rasul gitu, kira-kira kita masih bisa ngomongin orang enggak gitu. Kalau ada Rasul bersama kita, kita masih bisa ngelihat yang porno-porno enggak? Kalau Rasulullah ada bersama kita, kira-kira kita masih bisa enggak menghujat orang, memak orang? Nah, bagaimana lagi kata Allah fikum? Ini bukan bainakum. Saya menyampaikan kemudian risalahnya Ramadan Buti, Syekh kita di Damaskus, bahwa Allah tidak berkata ma'akum, Allah tidak berkata haulakum, Allah tidak berkata bainakum, Allah berkata fikum. Tinggal diaktifkan, saudara-saudara yang rahmatullah, tinggal diaktifkan. Di segmen ini saya kasih bocoran. Oke ya teman-teman ya, intinya itu ilmu ihsan katanya. Jadi emang ada sih sebenarnya kitabnya seperti itu, cuma jadi kita bandingkan dengan yang ada di TV One itu yang aslinya gitu. Kenapa sampai netizen itu mentafsirkan itu ya, mentafsirkan atau menerjemahkan omongan Yusuf Mansur itu ketemu dengan melihat Rasulullah dalam keadaan sadar. Kita lihat ya. Sedikit. Dan
Dan itu berlalu di setiap malam. Berlalu sampai tadi malam. Jadi kalau mau tidur nih, awal dulu deh ya, cerita awal ya. Kenapa tadi saya nangis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kan ustadz nih katanya. Saya nyuruhin orang baca Al-Mulk toh. Tadi kan kadang kita capek sih. Capek gitu loh. Gimana ya namanya capek ya kan. Jadi pulang 12:30, jam 1 sih. Kita bohong pengen telentang aja, rebah aja udah. Tapi satu saat suara itu kemudian hadir. Ini mula-mula cuma suara, Ustaz Agung. Saya jujur, mula-mula cuma suara pemirsa. Makin kemarin dia duduk. Oke, ya, jadi nggak ada tuh dia menjelaskan tentang ihsannya dulu masalahnya. Itu yang menyebabkan netizen ini berpikir kalau Yusuf Mansur ini menganggap bertemu dengan Rasulullah, dan ada historinya yang mula-mula cuma suara terus kemudian duduk gitu. Jadi bayangan netizen itu kan bayangannya tadinya cuma bisikan gitu ya, terus kemudian duduk, berarti kan ada wujudnya, kan bisa dilihat gitu. Karena gini ya, kita tahu nggak ada yang pernah melihat Rasulullah untuk saat ini ya, karena Rasulullah kan pada saat zaman sahabat itu ya. Kalau saat ini kan nggak ada tuh yang melihat Rasulullah. Nah, dan Rasulullah pun nggak digambarkan dalam bentuk visual gitu, bentuk wajahnya seperti apa, terus rambutnya sepanjang sebagaimana. Cuma risalah sedikit lah, dan itu juga nggak valid, belum tentu valid itu risalahnya, karena ya emang tidak boleh ditampilkan gitu. Karena itu kalau dalam film-film itu Rasulullah itu, kalau dalam kartun biasanya itu cuma tulisan Muhammad gitu. Makanya dari itu sebenarnya kalau misalkan Yusuf Mansur membayangkan Rasulullah itu, yang dibayangkan itu siapa wujudnya gitu loh. Karena membayangkan wujud yang nggak ada wujudnya, yang dia nggak tahu wujudnya, itu sebenarnya nggak pas gitu, karena nggak berbeda kita dengan memvisualisasikan suatu karya gitu ya, suatu mahakarya yang memang bisa kita wujudkan dalam bentuk wujud. Kan nggak ada cerita tuh kalau misalkan Nabi Muhammad itu gantengnya seperti apa, ya walaupun pasti ganteng gitu ya. Ya kalian di sini masih bingung nggak? Menurut saya kalian pasti paham ya bahwasanya bagaimana sih Yusuf Mansur ini membayangkan Rasulullah gitu? Kan mustahil itu. Oke, kita lanjut ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau saya tidak baca Al-Mulk tuh, ada yang duduk tuh di samping tempat tidur saya, lalu nanya seperti nanya di setiap malam, fi kulli layali, in every single night, di setiap malam tersenyum lalu berbisik, bisa Sof, ada aku di sini. Tersenyum lalu berbisik. Jadi bayangannya kan ada. Itu yang menjadi keraguan kita, karena karena sulit ya untuk membayangkan Rasulullah itu wujudnya seperti apa. Dan walaupun ada ciri-cirinya sebagian dari risalah, tapi nggak bisa, dan menurut saya nggak elok, dan kita nggak boleh menerjemahkan wujud Rasulullah itu dalam fisik yang bayangan kita gitu. Itu ya itu lebih nantinya takutnya lebih dekat dengan setan kayak gitu. Jadi ya itu nggak baik sama sekali ya. Jadi yang jelas ya ada wujudnya gitu yang dibayangkan gitu, tapi ya, saya nggak tahu bayangannya seperti apa. Dan engkau umatku nggak berdiri untuk witir, walau rakaatan, walau satu rakaat. Wallah Ustaz, anak doain semuanya bisa kayak begitu. Betul, bisa Sof, sambil kayak gitu kebelai gitu kepala. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, bisa Sof. Oke, lihat ya ekspresinya, seolah-olah dia kayak ini loh saya gitu, pernah bisa melihat Rasulullah gitu. Ekspresinya menunjukkan bahwasanya dia memiliki kemampuan kayak gitu sebenarnya. Dan wajar aja kalau misalkan saya atau netizen yang lain, wah ini serius sekali gitu loh, apalagi sampai bawa-bawa alo ya.
Ya kita lanjut ya. Wow. Kamu tidur, nggak malu. Engkau mengaku umatku, Suf. Sedangkan aku memanggil-manggil umatku, ya ahlal Quran. Wahai ahlul Quran, autiru. Witir kalian semua. Fa illam tautiru, falaisa minni. Kalau kalian tidak witir, bukan dari golonganku. Bisa tidur, Suf? Nggak bisa, bos. Langsung bangun aja udah. Wudu aja udah. Saudara yang di hari Senin dan Kamis tidak berpuasa, ya nggak apa-apa, yang nama juga sunnah. Tapi saya doain, minimal ada begini nih, minimal nih, hari Senin pagi, Senin siang, Senin sore, belum datang maghrib, makan siang dikasih rasa malu. Saya doain, Senin Kamis, makan siang, ya nggak puasa tanda, tapi situ dikasih rasa malu. Kenapa? Ada Rasul ngeliatin. Kalau bisa kayak begitu tuh, itu namanya udah habib ilainal iman. Bisa Jujun, ente Ustad, Senin kok makan gitu. Kita mulai, siapa yang ngomong? Nah kan, jadi itu kan lihat tuh ekspresinya. Jadi bukan bisikan dalam hati, karena sebenarnya yang dia ngomongkan berarti ada bisikan yang ada di luar gitu ya. Dan apa ya? Bukan alam pikiran sebenarnya. Ya seperti itulah. Kalian bisa mentafsirkan sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Aneh begitu. Siapa yang ngomong? Siapa? Siapa? Udah di dalam. Sof, itu suara lu. Wah, bukan. Suara kita suara bohong kok. Suara dusta. Suara bikin males. Suara ngajak apa? Nggak mau ngerjain kebaikan kok. Itu. Nah, suara Yusuf Mansur itu suara kebohongan, suara mengajak pada keburukan intinya gitu. Jadi suara kolbunya kayak gitu katanya. Jadi bukan suara Yusuf Mansur ya, jelas ya. Ini nggak bilang apa ya, kita gitu, bukan. Tapi ini tentang Yusuf Mansur ya. Oke, kita lanjut ya. Itu bukan suara saya. It's not me. Yakin saya. Itu tuh ayat yang tadi. Itu kan, itu bukan suara Yusuf Mansur, yakin. Jadi otomatis dia meyakini itu suara Rasulullah gitu. Jadi wajar nggak sih kalau kita berpikir bahwasanya Yusuf Mansur mengaku bertemu dalam keadaan sadar dibisiki gitu oleh Rasulullah dan bisa melihat Rasulullah karena kan duduk kan ya, seperti itu. Dan klarifikasinya ngelesnya jauh sekali ya menurut saya. Oke, teman-teman lanjut ya. Wa'lamu. Ayo. Allah. Tadi bilang sama saya ketika hei kata Allah. Hei kata Allah. Hei kata Allah. Ada Rasulullah inside. Ustaz Agung tadi bilang sama saya ketika break. Iya ya, bukan dipakainya bainakum, bukan dipakainya di antara kamu, bukan dipakainya ma'akum, bersama kamu, bukan, tapi yang dipakai adalah fikum, inside. Ngeri Pak. Siapa di antara bapak dan ibu yang hari ini ada di masjidnya tapi tidak berwudu? Nggak usah angkat tangan, pemirsa tahu. Dirasa aja, dirasa. Saya doain besok bapak batal, atau beberapa menit lagi bapak batal. Tiba-tiba ada orang ngikutin dari belakang, sang. Bapak ngerasa tuh, gitu. Tiba-tiba suara itu masuk ke sini nih, sang, dari dalam. Kemudian muncul suara itu nanya, hal ante ummati, apakah engkau umatku? Lalu kita jawab, naam ya habibi, betul ya kekasihku, engkau adalah nabiku. Lalu Rasul nanya, kalau engkau umatku, kenapa enggak berwudu? Gak bisa bos. Gak bisa. Demi Allah, Indonesia nyaksiin, saya udah gak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Gila, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh ya nggak buang sampah sembarangan itu bukan karena yang lain, karena Rasul. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala. Sesungguhnya. Jadi kan
bisa disimpulkan ya kenapa netizen ataupun saya berpikir seperti itu. Ini bukan masalah fitnah ya, yang dia omongkan kan seperti itu, secara visual dan secara letterleknya seperti itu jelas gitu, jelas sekali secara letterlek dia ngomong bahwasanya dia melihat, dan bukan omongan dia, bukan omongan alam pikiran dia, dengan bukan karena omongan dia jahat katanya. Jadi kan jelas ya bahwasanya yang ngomong berarti pihak lain yang disebut oleh dia yaitu Rasulullah. Dan saya nggak ngerti bagaimana orang itu membayangkan wujud Rasulullah. Saya masih belum mengerti ya. Kalau keturunannya baik misalkan atau Syarifah misalkan seperti itu, mungkin ada histori yang bisa dijelaskan oleh teman-teman ya habaibnya kayak gitu, semacam saudara-saudaranya bisa sedikit membayangkan misalkan seperti dijelaskan, oh ini seperti kakeknya seperti itu. Tapi kan nggak bisa valid pas seperti itu wajahnya gitu, karena ya emang nggak ada gitu, nggak akan pernah menemukan di dunia ini yang wajahnya mirip dengan Rasulullah gitu. Dan kita tahu kan itu sulit untuk dibayangkan. Oke, kita lanjut ya, masih ada klarifikasinya nih. Di dalam diri kita semua ada Rasulullah. Jangan bercanda. Iya, jangan bercanda. Saya bilang saya kalau pulang capek banget gitu. Tapi begitu pulang tuh kayak ada Rasulullah duduk. Saya ngomongnya kayak ada Rasulullah. Nah, kan kayak ada Rasulullah duduk, ini klarifikasinya. Oke ya. Duduk, bukan saya bilang saya dalam keadaan sadar dengan Rasulullah. Gila apa kita? Aku ngaku gitu, tapi kan ini akidah kita. Kayak ada Rasulullah duduk, lalu bertanya pada saya, ini kayak ka'annahu yaqul, ka'annahu yajlis di jambi fisari roti, kira-kira begitu. Saya ngomongnya kayak Rasulullah. Oke ya teman-teman, nggak ada sebutan kaya sama sekali ya. Jadi apa ya, Yusuf Mansur itu ngeles, dan kalau di sini ya berbohong ya otomatis ya. Ya itulah, dia lupa ya kalau misalkan dunia multimedia ini, dunia digital ini bisa jadi apa ya, bumerang buat diri kita sendiri kalau misalkan kita berbohong di media sosial ya. Apalagi ini direkod ya mungkin oleh teman-teman dia yang udah lupa passwordnya gitu di YouTube-nya gitu, maksudnya di emailnya udah lupa, dan udah menjadi story publik, dan ini sulit untuk dihapus kecuali ya ada otorita yang menghapus itu kan. Tapi kan buat apa menghapus video Yusuf Mansur yang kayak gini, kan gak ada kepentingan sama sekali YouTube lah. Oke teman-teman lanjut ya. Terus nanya, bukankah engkau umatku Yusuf Mansur? Wah iya, kok main tidur aja, kok nggak wudhu, kok nggak baca Al-Mulk gitu kira-kira. Ini yang saya sampaikan, cuman media penyampaiannya itu mungkin salah. Di TV yang memang buat promo. Saya bilang itu hidupin. Ini Allah yang bilang wa'lamu anna fikum Rasulullah. Lah, makanya saya bilang jangan bercanda. Kita ngomongin orang ada Rasulullah. Ikut loh. Malah di beberapa ayat kan kata-katanya aktif. Syahidah, mubasyirah, itu kan aktif. Pas itu aja lah. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman ya. Jadi ya, tapi emang udah biasa ngeles ya. Ya begitulah kurang lebih. Intinya kalian bisa melihat karakter Yusuf Mansur ini di sini. Ini karena membawa Rasulullah jadi kelihatan sekali ya. Kalau misalkan dia mengaku hilaf itu sebenarnya lebih gentleman, tapi ya begitulah. Kalau karakter itu memang sulit untuk dirubah masalahnya, dan itu menjadi
bahaya buat diri sendiri, karena zaman media sosial kayak gini, jejak digital itu sulit dihapus kalau udah beredar ya. Ya teman-teman bisa menyimpulkan bahwasanya klarifikasi Yusuf Mansur itu jauh berbeda dengan yang faktualnya yang diucapkan di acara TV One itu gitu. Jadi ya begitulah. Dan banyak hal lagi yang emang muter-muter yang bilang basa-basi, jadi nanti ya ada video lagi basa-basi jadi dianggap serius kayak gitu. Dan yang parahnya itu adalah dia itu selalu membawa nama Rasulullah gitu, sholawat, dan membawa Allah yang paling menurut saya yang paling fatal gitu. Membawa Rasulullah juga fatal, tapi kan kalau membawa Allah itu sangat fatal guys. Sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan saya akan mengumpulkan jejak digital ini sebanyak mungkin, baik itu Moyavidi, terus baik itu PyTrend, baik itu VSI, terus jejak ceramah dia, terus jejak ngumpulin sedekahnya, terus lah ada jejak investasinya gitu ya di Hotel City. Terus saya juga sedang ngumpulin berkas-berkas yang berkaitan dengan Hotel City juga, dari mulai berkas awal ya. Terus kemudian buat teman-teman, mudah-mudahan saya bisa membuat konsep konsep untuk mengumpulkan. Nanti saya adalah membuat website untuk saya kumpulkan nih korban-korban secara nasional. Saya kumpulkan di website itu. Untuk mendaftar di website itu nanti saya akan pisahkan antara PyTrend, PSI, terus ada Moyavidi misalkan ya. Terus di sana ada kasus batubara yang daftar itu, nanti bisa biar saya pisahkan, biar nanti ada masing-masing ada adminnya, nanti masuk di grup Telegram, karena bukan 250 orang, karena kalau WA kan terbatas ya, cuma 250-an. Kalau misalkan Telegram kan bisa ribuan, puluhan ribu gitu. Jadi mungkin saya buat di grup Telegramnya, dan nanti bisa terlihat tuh. Walaupun sekarang kan udah dikumpulkan ya sama teman-teman dari Pak Darso, dari teman-teman yang lain, cuma masih belum terstruktur dengan baik. Jadi oleh karena itu, biar terutama teman-teman PyTrend nih, kalau yang tabung tanah mungkin udah terstruktur dengan baik. Kalau PyTrend kan masih belum ya, VSI juga. Jadi biar teman-teman PyTrend dengan PSI itu bisa bergabung untuk menuntut nih. Kalian tahu kan afiliator itu yang sekarang yang sedang dituntut itu TPPU. Jadi ya berharap ada korban-korban yang besar ini uangnya kembali gitu. Walaupun saya yakin nggak bisa kembali seutuhnya gitu, tapi ya minimal dapat sekian persennya ya lumayan lah, daripada enggak. Nah kalau PyTrend kasusnya, kalau misalkan yang 10 jutanya bisa kembali, ya enggak 10 jutanya ya minimal 70%-nya atau 50% kan lumayan lah gitulah. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Sampai di sini dulu untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.